Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawakan anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan seorang benar dan saleh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop Injil hari ini mengisahkan bagaimana Maria dan Yosef pergi ke Kenisa untuk memenuhi tata cara keagamaan mereka menurut agama mereka. Di Bait Allah, mereka berjumpa dengan Simeon dan Hana, yang sama dengan Yosef dan Maria, termasuk umat Allah yang menghayati iman mereka dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepada ajaran para nabi. Mereka yang sederhana inilah yang tahu menyerahkan segala derma bakti dan iman mereka kepada Allah. Dan Simeon, orang tua sederhana itu, tahu kapan ia harus menyerahkan kembali semuanya, termasuk hidupnya, kepada Allah. Ia rela meninggalkan hidupnya dan semua yang ada padanya untuk kembali kepada Allah. Bukti seseorang mengenal dan mengasihi Allah dapat dilihat dari penyerahan dirinya kepada Allah. Orang yang mengatakan mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintahnya adalah pendusta. Maka, untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah, salah satu cara yang terbaik adalah menguji ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Tuhan. Pengalaman Simeon akan Allah membuat kita tetap setia dalam menantikan kedatangan Mesias sampai masa tuanya. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Hal ini dikatakan dengan keteladanan hidupnya. Pengalaman hidup Simeon juga ditandai dengan karya Allah yang nyata dalam dirinya, yakni ketika Roh Kudus memimpin dia ke Bait Allah dan mempertemukannya dengan bayi Yesus. Simeon menyambut dan menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. Kemudian ia menyampaikan permohonan penyerahan dirinya. "Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Permohonan tersebut tidak didorong oleh kekecewaan, tetapi sebagai ungkapan kepercayaannya. Kesetiaan Simeon ini menginspirasi kita untuk menemukan
dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang benar dan saleh dibuktikan atau dinyatakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih lewat kesaksian hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu, orang lain dapat turut merasakan kesalehan dan kebenaran dari orang tersebut. Itulah yang dialami oleh Maria dan Yosef ketika mereka datang menyerahkan kanak-kanak Yesus. Mereka mengalami bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh di hadapan sesama, juga di hadapan Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.